Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Putri Amturi dengan NPM 2023-10159. Di era globalisasi seperti sekarang, perusahaan nggak lagi cuma berbisnis di dalam negeri. Banyak dari mereka melakukan transaksi dengan mitra luar negeri menggunakan berbagai mata uang asing. Dan disinilah muncul salah satu tantangan terbesar dalam bisnis internasional atau risiko nilai tukar. Perubahan kurs bisa bikin perusahaan untung besar atau justru rugi miliaran. Tapi tenang, ada alat yang bisa bantu perusahaan mengelola risiko ini, namanya derivatif mata uang, dan salah satu yang paling populer adalah kontrak forward. Nah, di video ini kita akan bahas apa itu kurs, apa itu kontrak forward, dan 3 jenis risiko nilai tukar yang harus diwaspadai, di antaranya transaction exposure, translation exposure, dan economic exposure. Dan tentu saja contoh nyata dari setiap kasusnya. Yang pertama, kurs. Jadi apa sih kurs? Kurs adalah harga atau nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Misalnya, 1 US dollar sama dengan Rp15.000. Artinya kita perlu Rp15.000 untuk mendapatkan 1 dolar Amerika Serikat. Kalau kurs berubah jadi 1 US dollar sama dengan Rp16.000, artinya dolar menguat dan rupiah melemah. Perubahan kurs ini terjadi setiap hari karena berbagai faktor. Yang pertama, dikarenakan permintaan dan penawaran mata uang. Yang kedua, kondisi ekonomi suatu negara, dan yang ketiga, suku bunga, inflasi, hingga geopolitik. Dan inilah yang membuat perusahaan yang berbisnis lintas negara menghadapi risiko, karena pendapatan atau biaya mereka bisa berubah hanya karena kurs berubah. Selanjutnya, apa itu kontrak forward? Jadi, kontrak forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual mata uang asing di masa depan dengan kurs yang disepakati hari ini. Misalnya, perusahaan tahu dia harus membayar 1 juta US dollar dalam 3 bulan. Karena takut kurs dolar naik, dia buat kontrak forward sekarang untuk mengunci nilai tukarnya. Jadi berapapun kurs di masa depan, dia tetap pakai kurs yang sudah disepakati. Selanjutnya kita bahas risiko nilai tukar. Yang pertama ada transaction exposure. Jadi transaction exposure adalah risiko dari transaksi dalam mata uang asing yang sudah dilakukan tapi belum diselesaikan. Seperti saat kita sudah kirim barang tapi pembayaran baru diterima beberapa bulan kemudian. Kenapa berisiko? Karena kurs bisa berubah selama periode itu. Kalau tidak diantisipasi, perusahaan bisa rugi. Contohnya, perusahaan Indonesia menjual produk ke Amerika Serikat seharga 1 juta US dollar. Pembayaran baru cair 3 bulan lagi. Saat kontrak, kurs dolar Rp15.000. Jadi perusahaan mengira akan terima 15 miliar. Tapi 3 bulan kemudian kurs turun jadi Rp14.000. Artinya perusahaan cuma dapat 14 miliar. Jadi perusahaan ini yang dari Indonesia mengalami kerugian 1 miliar. Jadi solusinya kita gunakan kontrak forward untuk mengunci kurs dolar saat transaksi dibuat. Dengan begitu kurs berapapun saat pembayaran, hasil akhirnya tetap aman. Yang berikutnya ada translation exposure, atau kadang disebut juga risiko akuntansi. Ini terjadi saat perusahaan multinasional harus menggabungkan laporan keuangan dari anak perusahaan luar negeri ke dalam mata uang induk, biasanya untuk laporan tahunan. Kenapa penting? Karena kurs mata uang asing bisa memengaruhi jumlah yang dilaporkan. Walaupun bisnis aslinya tidak berubah, ini bisa membingungkan investor, menurunkan nilai saham, atau bikin manajemen kelihatan kurang performa. Contohnya seperti PT Indo Global punya anak usaha di Jerman dan mencatat laba sebesar 10 juta. Tahun lalu kurs euro sama dengan Rp17.000, laba yang dilaporkan sama dengan Rp170 miliar.
Tahun ini kurs euro Rp15.000, laba yang dilaporkan Rp150 miliar. Padahal bisnisnya tetap jalan, tapi laporan keuangannya terlihat buruk hanya karena kurs. Solusinya, gunakan forward contract untuk melindungi nilai tukar saat laporan akan dikonsolidasi. Ini bisa membantu menjaga konsistensi dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, yang paling kompleks, yaitu economic exposure. Jadi ini bukan soal satu transaksi atau satu laporan, tapi soal dampak jangka panjang perubahan kurs terhadap daya saing perusahaan. Economic exposure bisa memengaruhi penjualan jangka panjang, strategi harga, lokasi produksi, bahkan keberlangsungan bisnis di pasar tertentu. Contohnya, produsen mobil Jepang menjual ke Indonesia. Jika rupiah melemah, harga mobil impor jadi lebih mahal. Konsumen Indonesia berpaling ke mobil lokal seperti merek dari Astra. Akibatnya, penjualan menurun dan perusahaan Jepang bisa kehilangan pangsa pasarnya. Solusinya yaitu forward contract bisa mengurangi dampak sementara, tapi strategi jangka panjang juga dibutuhkan seperti diversifikasi lokasi produksi, melokalisasi supply chains, dan menyesuaikan strategi pemasaran dan harga. Nah, jadi teman-teman bisa kita simpulkan nih bahwa kontrak forward adalah alat penting untuk mengelola risiko nilai tukar. 3 jenis risiko yang perlu diwaspadai seperti transaction exposure atau risiko dari pembayaran atau penerimaan yang tertunda, lalu translation exposure atau risiko dalam laporan keuangan multinasional, dan yang terakhir economic exposure atau risiko jangka panjang terhadap daya saing perusahaan. Semua ini bisa dikendalikan atau setidaknya diminimalkan dengan manajemen risiko yang tepat dan penggunaan derivatif seperti forward contract. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.